Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, kembali lagi di channel Ojit85. Setelah kemarin saya memposting kendala motor Thunder 125 ya, itu ngebul, dan hasil investigasi awal itu karena kebocoran atau ada masalah di seal klepnya. Jadi setelah saya lakukan perbaikan, ya ternyata masih bocor juga. Jadi saya berasumsi bahwasanya ini karena ring pistonnya yang sudah aus atau perlu adanya penggantian. Oke, kita langsung saja bongkar untuk yang kedua kalinya. Kali ini langsung kita sasari di area ring piston ya. Setelah beberapa part kita buka, mulai dari kop silinder, baut-baut yang untuk pengikat mesin kita buka semua, camshaft atau noken as, rantai keteng, headnya juga kita lepas, kita buka semua lah, pokoknya kita pretirin dengan menggunakan kunci yang ada, bukan yang ada yang kita gunakan kunci 12, kunci 10, kunci 14 ya. Untuk mempermudah sih seharusnya kita juga menggunakan ring impact ya, biar hasilnya itu lebih cepat selesai. Oke, setelah kita lepas beberapa komponen, jangan lupa ya untuk memastikan semua baut atau umur tidak jatuh ke dalam bak mesin. Nanti kalau misalnya jatuh ya nanti repot lagi ya jadinya. Oke, setelah headnya kita lepas, kita buka beberapa baut yang ada pada blok mesin di silinder ya. Kemarin itu kita cek silindernya itu dalam kondisi yang normal, tidak ada lecet karena memang penggunaannya normal, nggak baret, tapi aus karena lifetime aja sih sebetulnya. Oke, setelah kita lakukan beberapa percobaan, karena ini silindernya sudah lama juga nggak pernah dibuka, jadi agak susah, butuh effort dan usaha untuk membukanya. Oke, setelah beberapa usaha kita lakukan, akhirnya si silinder ini bisa kita lepas ya. Dan sekaligus kita cek juga untuk komponen-komponen yang lain, kalau misalkan perlu penggantian ya kita ganti. Nah, untuk membuka ring ya, kita usahakan untuk memblok dulu atau menutup di bagian krukasnya ini, jangan sampai nanti komponennya itu nyemplung ke dalam, nanti repot juga. Nah, setelah saya cek di sini memang ada kendala pada ring di bagian untuk ring oli ya, sudah lengket banget sama pistonnya. Jadi kemungkinan ini dia. Dan kita cek juga di silindernya itu yang nggak ada apa-apa ya, nggak lecet banget gitu, normal-normal aja. Nah, untuk partnya saya coba ini part yang bukan familiar, Rico part itu apa namanya, infonya sih impor dari Vietnam tapi saya nggak tahu, saya coba aja dulu lah. Harganya nanti teman-teman bisa lihat di link deskripsi ya. Oke, kita langsung cek aja ini ring piston yang lama. Sini setelah kita saya compare dengan yang baru, ada selisih ya, memang karena penggunaan aus juga. Setelah kita ukur dengan menggunakan mikrometer atau jangka sorong, hasilnya memang ada selisih tapi nggak terlalu banyak. Tapi selisih segini juga sudah lumayan banyak untuk ukuran mesin ya. Di boringnya juga masih normal, jadi kita nggak perlu quarter, jadi cukup penggantian ring piston yang baru. Nah, untuk memudahkan hasil atau memaksimalkan hasil pembersihan, saya menggunakan ini gerinda yang sudah dimodifikasi dengan cakbor, jadi nanti tinggal kita berikan aja si tuner atau sikat kecil ya untuk pembersihan. Jangan lupa juga menggunakan cleaner atau bensin. Nah, untuk celah-celah kecil seperti yang di rumah ring pistonnya juga kita bersihkan dengan menggunakan ring piston yang lama ya. Untuk celah-celahnya, lubang-lubang oli di ring piston juga kita cek. Nah, untuk piston ini ada markingnya, jadi 1R itu untuk yang paling atas, 2R yang untuk bawah, dan selanjutnya untuk yang paling bawah. Oke, setelah kita bersihkan, kita pasang, tinggal kita install aja ke mesinnya. Nah, seperti biasa sebelum kita pemasangan klep atau pemasangan
roller atau segala macamnya, jangan lupa kita kasih penghalang supaya nanti komponen itu nggak nyemplung lagi ke dalam. Oke, setelah kita pastikan si ring pistonnya ini posisinya itu zigzag, nggak boleh lurus, jadi nanti kemungkinan ya oli bocor juga. Kita pasang lagi headnya, boringnya maksud saya, silinder. Packingnya kalau misalnya masih bagus, kita pakai lagi juga nggak apa-apa, yang penting nggak ada sobek. Oke, lanjut. Setelah itu kita pasang mur ya untuk pengikat antara silinder dan head ya, yang jumlahnya itu ada 4 menggunakan kunci shock 12. Kemudian jangan lupa untuk mur yang 10 di bagian samping sebelah kiri. Saya juga nggak ngerti di Thunder ini dipasang ini supaya apa, mungkin supaya apa, nggak bergerak kali ya. Oke, lanjut kita ke pemasangan lidah tensioner. Nah, untuk pencarian TMA, video kemarin juga saya sudah sharing ini di bagian si magnet itu ada garis lurus harus sejajar dengan marking segitiga yang ada di bak tutup samping sebelah kiri. Dan untuk noken asnya ada garis yang kita sejajarkan secara horizontal ya dengan bagian di head. Oke, setelah komponen kita pastikan semuanya nggak terlewatkan, kita pasang kop silindernya. Jangan lupa untuk baut-baut pengikatnya ya, kalau misalkan ada yang dol, ada yang rusak, kita perbaiki terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita lanjut ke pemasangan beberapa support komponen seperti karburator, tensioner, kemudian kop busi dan lain sebagainya. Kemudian kita coba untuk cek dulu tanpa pemasangan knalpot. Oke, di sini beberapa selahan dulu supaya nanti uap bensin itu masuk ke ruang bakar. Oke, terdengar mesinnya sudah menyala. Nah, kita lihat hasilnya ini, tapi memang untuk hasil maksimalnya itu belum bisa terlihat. Beberapa saat perlu pengujian atau perlu di running ya di jalan supaya nanti bisa kelihatan itu hasilnya bocor atau enggak. Oke, mungkin ini singkat cerita dari hasil pekerjaan ini. Setelah 2 hari pekerjaan saya bawa untuk bekerja, memang sudah nggak ada lagi asap yang keluar, artinya pekerjaan ini sudah berhasil ya. Jadi penggantian ring piston tanpa harus quarter. Jadi sebelumnya memang teman-teman harus perhatikan dulu untuk selisihnya, jangan sampai dia terlalu besar juga. Kalau besar ya mau nggak mau kita harus quarter si silindernya supaya hasilnya itu lebih maksimal lagi. Ya pengennya sih saya di quarter supaya jauh lebih maksimal, tapi apalah daya, belum ada budget untuk quarter, dan juga ini kendaraan mesti saya pakai untuk aktivitas kerja ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.